10 tips agar hidup menjadi lebih bahagia. Intro dulu, bos. Hai Sobat Sedulur KB, piye kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dalam segala urusan yang sedang dilakukan. Amin. Sebelum membahas lebih lanjut, wacana yang kami sampaikan dalam kesempatan kali ini, kami sangat banyak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sobat Sedulur KB yang sudi menekan tombol like dan subscribe channel ini. Hidup bahagia dapat dipastikan sebagai impian dan tujuan dari semua insan manusia yang hidup di dunia ini. Hidup di dunia dengan segala tantangan dan rintangan yang ada di dalamnya. Kerap kali bisa menjadi manusia menjadi tidak bahagia di tengah ramainya kehidupan dengan berbagai tanggung jawab, beban, hingga tekanan yang sering menjadikan manusia menjadi mudah gelisah dan sedih. Efek tuntutan hidup di dunia seringkali dapat memberikan efek negatif kepada kehidupan manusia. Namun, beberapa masalah atau tuntutan tersebut bisa dilepaskan dalam hidup manusia. Oleh karena itu, manusia perlu memiliki kemampuan untuk bisa mengolah perasaan, pikiran, hingga diri sendiri untuk senantiasa bahagia dalam berbagai tekanan selama berjalannya kehidupan manusia. Ada banyak orang yang telah berhasil mengatasi segala permasalahan yang dihadapinya. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa tips yang bisa kamu lakukan agar dapat menjalani hidup dengan lebih bahagia. 1. Tersenyum atau perbanyak tawa. Tertawa bisa jadi obat paling ampuh untuk mengubah suasana hati menjadi lebih bahagia. Tertawa sendiri bisa dikatakan sebagai bentuk terapi ketika manusia sedang mengalami kegalauan atau kegelisahan. Oleh karena itu, seorang manusia biasanya bisa tertawa ketika bersua temannya, dan setelah itu hati menjadi lebih gembira. Dalam sebuah penelitian yang pernah dilakukan, ternyata ketika manusia tertawa, maka tubuh secara langsung akan menghasilkan hormon endorfin, sehingga bisa menimbulkan perasaan bahagia. Selain itu, juga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan lebih efektif hingga mencapai 87%. Maka dari itu, tersenyumlah, tertawalah, dan berbahagialah ketika memulai hari setelah Anda bangun tidur di pagi hari. 3 aktivitas tersebut telah berhasil dipercaya banyak orang untuk meningkatkan kebahagiaan dalam hidup. 2. Rutin berolahraga. Aktivitas fisik seperti olahraga ternyata merupakan salah satu tips untuk kamu yang sedang merasa lelah dan tidak bahagia. Olahraga secara rutin ternyata sangat berpengaruh untuk mengurangi beban stres, gejala depresi, rasa cemas, hingga pikiran berlebihan. Selain itu, rutin dalam melakukan olahraga juga bisa digunakan untuk menaikkan perasaan bahagia sekaligus rasa percaya diri, atau harga diri, atau biasa disebut self-esteem. Agar kamu bisa merasakan manfaat yang diberikan dari olahraga, seperti hidup dengan bahagia, kamu tidak perlu melakukan olahraga berat. Kamu cukup melakukan olahraga secara ringan saja. Beberapa jenis olahraga ringan yang bisa kamu lakukan diantaranya yaitu jalan pagi, mengelilingi kompleks rumah misalnya, melakukan peregangan ketika hendak terlelap, dan mengikuti berbagai kelas olahraga seperti yoga, zumba, dan lain sebagainya. 3. Tidur yang cukup. Waktu yang cukup untuk beristirahat manusia pada umumnya adalah 7 hingga 9 jam per harinya. Selain waktu yang terpenuhi, kamu perlu menyediakan tempat yang nyaman untuk semakin memuaskan tidurmu. Beberapa langkah yang bisa kamu lakukan dalam menambah kepuasan tidurmu, yakni memastikan kamar sudah bersih dan rapi. Pilihlah ruangan yang tenang, disarankan untuk mematikan lampu saja, dikarenakan bisa meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan mata. Selain itu, biasakanlah untuk memiliki waktu yang pasti untuk tidur. Hal itu dapat dilakukan bagi kamu yang tidak ingin berlebihan dan menghabiskan waktu untuk tidur. Misalnya tidur pada pukul 9 malam dan bangun tidur pada pukul 5 pagi. 4. Konsumsi makanan yang sehat. Kualitas perasaan seseorang dapat dipengaruhi oleh makanan yang dimasukkan ke tubuh. Ada juga beberapa zat gizi tertentu yang sangat berkaitan erat hingga memberikan pengaruh kepada kondisi psikologi seseorang. Misalnya seperti makanan yang mengandung karbohidrat, cenderung melepas serotonin atau hormon kebahagiaan. Selain karbohidrat, makanan yang mengandung protein yang tinggi bisa digunakan untuk meningkatkan konsentrasi. Makanan berprotein tinggi dapat membuat otak melepaskan senyawa yang baik seperti dopamin dan norepinefrin. Sedangkan makanan yang dihasilkan melalui proses pengolahan yang panjang malah bisa menimbulkan suasana hati yang buruk.
Selain itu, makanan yang digoreng juga cenderung dapat lebih menimbulkan efek suasana hati yang buruk. 5. Berikan pujian kepada orang lain. Dalam menyampaikan pujian kepada orang lain, kamu dapat lebih memfokuskan pujianmu pada apa saja yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Selain menyampaikan pujian untuk fisik, kamu juga bisa menyampaikan pujian untuk perilakunya, tutur katanya, pemikiran, dan lain sebagainya. Dengan memberikan pujian apa saja yang ada pada diri seseorang, kamu menjadi lebih sederhana dan bisa menghargai apa yang sudah kamu miliki. 6. Jangan larut dalam kesendirian. Manusia sesungguhnya merupakan representasi dari makhluk sosial. Sekalipun beberapa orang memiliki karakter sebagai introvert misalnya, namun tetap saja, seseorang introvert tetap memerlukan waktu untuk bercerita dan bersosialisasi dengan satu atau dua yang dipercaya. Oleh karena itu, salah satu tips yang bisa dilakukan agar bisa tetap bahagia, yaitu dengan tidak larut dalam kesendirian. Salah satu cara yang bisa dilakukan agar selalu merasa tidak sendirian adalah dengan cara melakukan adopsi hewan misalnya. Itu digunakan sebagai peliharaan di rumah, seperti kucing atau anjing. Menurut berbagai studi, merawat hewan peliharaan akan sangat berdampak positif bagi pemilik hewan. Keberadaan hewan peliharaan juga akan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dan bisa membahagiakan, karena membuat hati kamu menjadi lebih tenang dan bahagia. 7. Tidak bergantung kepada HP dan media sosial. Dewasa kini, banyak penemuan tentang dampak buruk yang diberikan oleh media sosial terhadap kualitas hidup manusia. Seseorang yang memiliki ketergantungan dan tidak bisa melakukan kontrol terhadap kebiasaan dalam bermedia sosial akan cenderung memiliki pikiran yang negatif. Terlebih lagi bagi anak kecil atau remaja yang memiliki mental masih rentan dalam bermedia sosial, sehingga dapat mengganggu tubuh dan kembang mereka. Di era yang serba digital, menggunakan HP untuk berselancar melalui media sosial memang sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Alhasil, tidak bergantung dengan HP atau media sosial dan melakukan pengabaian terhadap kedua perangkat elektronik tersebut sama halnya menolak kemajuan peradaban. Oleh karena itu, dalam artikel ini lebih menekankan pada kontrol terhadap penggunaan HP atau sosial media sehingga tidak menimbulkan kecanduan, bahkan tidak sampai ketergantungan. Untuk memulai kebiasaan baru supaya tidak tergantung kepada HP dan media sosial, kamu bisa mengganti kebiasaan mengoperasikan perangkat tersebut dengan membaca buku, mengunjungi tempat yang diimpikan, mengobrol dengan teman atau keluarga, atau menggunakan waktu untuk rehat atau tidur sejenak. Pemanfaat waktu selain untuk menggunakan HP dan media sosial akan sangat membantu kamu agar menjadi lebih positif dan hidup dengan lebih bahagia. 8. Menciptakan ritual self-care yang sesuai dengan diri. Seperti yang diketahui, bahwa perasaan setiap orang sangat beragam. Dalam usaha menciptakan self-care sendiri, perlu disesuaikan dengan situasi dan keadaan hati seseorang yang sedang membutuhkannya. Oleh karena itu, salah satu kunci mendapatkan kebahagiaan dalam hidup adalah mengenali diri sendiri dan memiliki kemampuan mengantisipasi pikiran maupun perasaan yang bisa merugikan diri sendiri. Penciptaan self-care atau memberi perhatian kepada diri sendiri bukanlah sebuah aktivitas yang mahal dan ribet. Hal tersebut jadi sangat fleksibel bergantung pemahaman seseorang terhadap diri mereka sendiri. Dalam melakukan ritual ini, bisa dilakukan setiap saat ketika kamu membutuhkannya. Hal ini sangat baik karena memunculkan pikiran positif, sehingga memberikan kebahagiaan dalam hidup. 9. Mengalokasikan waktu dan rezeki untuk orang lain. Selain memberikan pujian kepada orang lain seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, salah satu tindakan yang bisa menimbulkan perasaan bahagia seseorang adalah dengan memberikan sebagian rezeki atau waktu yang kamu miliki kepada orang lain. Sesuai dengan konsep bahwa manusia adalah makhluk sosial, berbagi sebagian milik kamu dapat membuatmu menjadi lebih berarti, sehingga dapat memunculkan perasaan senang dan bahagia. Beberapa contoh yang bisa kamu lakukan agar dapat membagikan rezeki dan waktu kepada orang lain, yaitu seperti menyalurkan sumbangan atau donasi kepada seseorang, baik secara langsung maupun lewat lembaga bantuan kemanusiaan yang sudah terpercaya. Selain itu, kamu juga bisa berbagi dengan memberi makan hewan di liar, di jalan maupun di pasar. Kamu juga bisa mengajukan diri untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan sukarelawan yang diadakan sebuah yayasan sosial. Dan 10. Agendakan me time. Larut dalam kesendirian berarti seseorang pada dasarnya sudah terlalu terbiasa
untuk sendiri. Tentu hal itu tidak sehat, dikarenakan kesendirian dapat menimbulkan perasaan negatif, seperti tidak percaya diri, apatis, dan lain sebagainya. Sementara, me time merupakan cara seseorang yang sudah lelah berhubungan dengan orang lain. Alhasil, me time bisa menjadi solusi untuk seseorang mengembalikan fokus pada dirinya sendiri. Me time sangat cocok bagi kamu yang setiap harus berhubungan dengan orang, atau setiap saat bekerja dengan orang lain, merasakan kelelahan. Me time menjadi solusi agar dapat menemukan kebahagiaan yang kamu inginkan sesungguhnya. Beberapa bentuk untuk me time bisa jadi seperti mengunjungi restoran favorit, untuk menikmati suasana dan tempat tersebut, menonton film sendirian, hingga mengunjungi berbagai tempat impian tanpa memikirkan orang lain. Demikian adalah tips yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan akan memberikan sedikit dorongan kepada dulur-dulur KB. Dan ingat, lakukan setiap yang disampaikan. Kalau tidak dilakukan, maka hal tersebut sama saja, agar hidup menjadi lebih bahagia. Beberapa tips yang disampaikan merupakan akumulasi berbagai cara yang bisa dilakukan dengan menata diri sendiri dan memperbaiki elemen di luar diri. Semoga hari-hari dulur-dulur selalu berberkati. Amin, dan see ya.